Ketika saudara berhadapan dengan orang, ketika saudara berhadapan dengan orang yang di depan saudara pulang balik, jalan ke sana, jalan ke sini, tidak tahu arahnya kemana. Lalu saudara tanya, weh, lu mau pi mana? Lalu apa jawab dia, saudara? Lu mau kenapa? Lu mau kenapa? Kira-kira kalau dia langsung jawab itu, saudara panas atau tidak? Kita berdoa. Ya Tuhan di surga, ini kami umat-umat-Mu yang rindu untuk membicarakan kebenaran-Mu Tuhan, tanpa takut dan gentar terhadap siapapun. Karena kami tahu kami ada dalam providensia-Mu, kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Baik itu sukacita bersama-Mu, baik itu menderita bersama-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, memusatkan konsentrasi kami pada kebenaran-Mu, sehingga kami boleh diisi oleh kebenaran-kebenaran-Mu menjadi sebuah iman yang kuat, dan boleh kami memberkati orang lain. Berkati kami semua Tuhan, semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan berkati. Kuduskan semua Tuhan, dalam nama Yesus kami akan memulai seminar kami. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, Salam. Sekali lagi salam. Salam alehem. Baik. Baik saudara, kita akan mulai dengan materi kita. Sekali lagi materi kita judulnya tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan ini adalah tema yang diberikan oleh panitia kaget-kaget kemarin. Saya juga bilang, waduh ini cari kerja berat juga. Tapi saudara, kalau kita lihat posisi ini, maka definisi tersembunyi ujung jalan ini tentunya berbeda-beda. Kalau bawa pendeta yang bawa pasti berbeda, saya yang bawa berbeda. Saya juga tidak mengerti maksud panitia itu bagaimana, tapi saya akan membawakan sesuai dengan definisi saya tentang tersembunyi ujung jalan. Saya melihat dari segi Kidung Jemaat 416. Ya, mungkin saudara tidak tahu ya, tidak tahu paham tentang lagu ini atau tahu? Tahu. Lagu Kidung Jemaat, lagu tempo dulu. Kita sudah sampai lagu kontemporer ya. Kontemporer tapi ini lagu tempo dulu, yaitu tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Bapak Ibu, definisi yang saya gunakan dengan tersembunyi ujung jalan adalah seperti ini. Seperti ini ya. Ada orang yang dia bingung di persimpangan. Itu definisi yang saya gunakan. Tetapi ada juga definisi yang hanya satu jalan, tetapi tidak ada ujung-ujungnya. Tidak ada ujung-ujungnya. Itu definisi yang lain. Atau mungkin Bapak Ibu punya definisi yang lain lagi. Tetapi saudara, dasar saya adalah satu orang diperhadapkan dengan banyak cabang atau banyak persimpangan jalan. Ini yang saya gunakan di dalam tersembunyi ujung jalan. Saudara, ketika saudara berhadapan dengan orang yang di depan saudara pulang balik, jalan ke sana, jalan ke sini, tidak tahu arahnya kemana. Lalu saudara tanya, weh, lu mau pi mana? Lalu apa jawab dia, saudara? Dia menjawab bilang apa? Lu mau kenapa? Lu mau kenapa? Kira-kira kalau dia langsung jawab itu, saudara panas atau tidak? Apalagi dia bilang apa? Beta mau kenapa-kenapa itu beta urusan. Pada maksud saudara mau bertanya untuk menolong dia. Bayangkan dia bolak-balik. Lalu kita tanya, mau pi mana? Dia bilang, kalau mau kenapa?
Woi, itu biar pendeta juga bangun dia pukul orang. Ayo kasih tahu. Iya. Woi, kita mau tanya tolong baru lu jawab, woi kenapa? Habis itu bilang ini berurusan. Jadi saudara, tersembunyi ujung jalan dalam pembahasan ini maka kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama itu saudara adalah hidup. Kita bicara tentang tersembunyi ujung jalan, realitanya kita berjalan, maka tentu kita hidup. Yang kedua, maka kita bicara kalau sudah hidup pasti apa? Mati. Kalau mati diperhadapkan dengan dua posisi, yaitu sorga dan apa? Neraka. Jadi ingat, ketika kita berjalan dalam dunia ini, itu kita hidup. Tidak ada orang yang berjalan dalam dunia ini lalu dia mati. Ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa ketika mati itu, lalu kita ada dia ada berjalan di sana. Jadi kalau saya mati, lalu mama anak ada lihat saya, itu pendeta mati, mau dia ada jalan di situ. Jangan lewat nanti dia tangkap lu, atau jangan lewat nanti dia tangkap lu, kohot balu di situ. Itu. Jadi saudara, itu ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak sesuai dari Alkitab atau bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Tidak ada manusia yang mati lalu rohnya itu gentayangan atau rohnya jadi setan. Kalau sampai manusia mati lalu jadi setan, maka berhenti bergereja. Karena kita mati lalu jadi setan. Contoh kalau kita pun suami mati, tapi jangan Atau contoh kalau kita pun bapak mati, ya mungkin yang sudah mati ya, kalau yang sudah mati. Atau mama yang sudah mati, lalu kaget-kaget orang kasih tahu, beta ada beli itu bab tulis situ, takut. Beta pasti kalau bapak beta tersinggung. Lu pikir bapak mati jadi setan? Itu. Jadi ini penting. Karena itu saudara, maka kita diperhadapkan ketika mati, maka dengan dua saja tempat, yaitu sorga dan apa? Neraka. Sorga dan neraka. Sekarang, saudara ada menuju ke sorga, atau saudara ada menuju ke neraka? Kalau saudara menuju ke neraka, saya pikir itu mau bilang tersembunyi ujung jalan, tidak. Jalannya neraka itu tidak tersembunyi. Betul tidak? Betul. Jalannya neraka itu tidak tersembunyi. Coba sekarang periksa HP laki-laki sekarang, jangan sampai ada itu aplikasi atau apa itu roller ko apa atau ada main KP di situ. Itu berarti main kupon Putin ya. Iya toh, togel, angka togel itu pasti. Ya mungkin atau main itu roller dan lain sebagainya. Nah, itu neraka itu jalannya itu mudah sekali, tidak tersembunyi. Atau misalkan selingkuh. Selingkuh itu enak ya. Enak toh? Enak, ngomong bilang enak. Enak, jadi jalan menuju ke situ tidak tersembunyi. Mencuri orang pembarang, enak tidak? Enak. Jalan menuju ke situ tidak tersembunyi. Kalau mau amin, coba. Atau jadi rampok. Saya pas ada materi begini, baru lari ke sana. Lu mau rampok, tinggal angkat, kau bawa lari ini laptop saja. Tapi lu sampai situ pas lu dapat tangkap. Mesti cari posisi yang aman. Misalkan begitu. Jadi saudara, saya mau bilang bahwa jalan menuju ke neraka itu tidak tersembunyi. Tapi jalan menuju ke surga itu tersembunyi. Tersembunyi. Nanti baru saudara bertanya. Bagi saya tersembunyi. Saudara lihat, ini hanya ada satu jalan. Hanya ada satu jalan. Menuju ke mana? Menuju ke surga. Hanya ada satu jalan. Tapi herannya, semua orang ketika ditawarkan jalan ini tidak mau. Dia mau jalan menuju kepada kenikmatan dosa. Karena itu saudara, jalan menuju ke surga itu hanya bisa lewat siapa? Yesus. Coba semua, jalan menuju ke surga hanya bisa lewat Yesus. 1, 2, 3. Saudara, perkataan kita ini kadang-kadang mengganggu akan teman-teman yang lain. Apalagi teman-teman yang pluralis. Pendeta-pendeta pluralis. Pendeta-pendeta liberal.
atau jemaat-jemaat pluralis, jemaat-jemaat liberal, maka pernyataan atau ungkapan kita tadi itu sangat mengganggu mereka. Mereka menganggap bahwa ketika kita mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga, itu adalah eksklusif atau orang itu sangat fanatik. Orang itu mengaku diri paling benar sendiri. Jadi dong anggap kita seperti itu ya. Orang itu eksklusif. Terus berteman dengan dia. Karena itu bisa merusak toleransi. Saudara kekasih, kita berbicara berdasarkan firman Allah. Suara yang keluar dari Allah sendiri, yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada. Secara berbicara iman harus eksklusif. Berbicara iman harus fanatik. Kecuali saudara bicara sosial, maka Tuhan bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau dia orang Islam, saya harus kasih dia. Kalau dia orang Buddha, saya harus kasih dia. Saya tidak peduli siapa dia. Tapi saya sangat fanatik sama Yesus, sehingga Yesus ngomong apa saya ikut. Dia bilang dia satu-satunya, saya akan beriman dia satu-satunya. Dia bilang kasihi musuhnya, maka saya harus kasihi musuh saya. Amin. Bermasalah tidak dengan toleransi? Tidak bermasalah. Bermasalah dengan keutuhan NKRI? Tidak bermasalah. Karena ajaran kita ajaran yang sangat luar biasa. Dan tidak ada pada agama-agama lain. Amin. Tidak ada agama lain yang mengajarkan tentang mengasihi musuh, berdoa buat musuh. Tidak ada. Hanya Yesus saja. Sehingga dia memang satu-satunya jalan menuju ke sorga. Saudara, pertanyaannya, apakah tidak ada jalan lain? Apakah hanya Yesus? Tidak ada jalan lain. Misalkan orang pluralis bilang begini, pluralisme secara filosofis, mereka bilang begini. Banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan menuju ke mana? Ke Roma. Berarti banyak jalan menuju ke sorga. Jadi mereka mengenerisir pukul rata antara banyak jalan ke Roma dengan banyak jalan ke sorga. Tidak ada. Roma bukan sorga. Roma adalah tempat seperti Soe juga. Banyak jalan menuju ke Soe. Tetapi ke sorga itu cuma satu. Lu jangan pakai pukul rata perempuan sama dengan laki-laki. Jadi perempuan jenis kelaminnya sama dengan laki-laki. Laki-laki tidak bisa. Iya toh? Sudah tahu dunia beda dengan sorga, itu sama dengan saudara kasih sama jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki. Tidak sama. Karena itu tidak ada jalan lain. Sekali lagi, tidak ada jalan lain. Kalau mau ke sorga harus lewat Yesus. Itu perintah siapa? Perintah Yesus. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia Allah. Karena dia Allah. Yang berikut lagi saudara, sekali lagi saya bilang tidak ada jalan lain. Dan ini sangat menarik. Lalu bagaimana dengan konsep keselamatan pada agama lain? Kalau saya ditanyakan, tadi Pak bilang bahwa Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada di luar daripada Yesus tidak bisa selamat. Lalu bagaimana dengan konsep keselamatan agama-agama lain? Kalau saya ditanya itu, saya akan jawab, itu bukan saya urusan. Itu bukan saya punya urusan. Saya tidak urus itu urusannya. Urusan saya adalah memberitakan tentang keselamatan dari Alkitab. Karena saya beriman kepada Alkitab. Itu bukan urusan saya. Kita mau bebas urus kok kena penistaan lagi. Dan untuk apa saya urus itu? Karena kebenaran satu-satunya hanya Alkitab. Saudara, Alkitab dengan sempurna telah menunjukkan jalan ke sorga. Kalau Alkitab sudah dengan sempurna menunjukkan jalan ke sorga, maka untuk apa saya harus urus
konsep-konsep keselamatan pada agama lain. Sedangkan Alkitab sudah secara sempurna menunjukkan jalan ke sorga. Yaitu apa? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Dan masih banyak ayat lagi. Kalau sudah sangat sempurna, ngapain saya urus? Karena itu orang yang mengatakan semua agama sama, itu dia sedang bingung di persimpangan. Dia sedang bingung di mana persimpangan. Tidak ada agama yang sama. Tidak ada pendiri agama di dunia ini yang menganggap agamanya sama dengan agama yang lain. Kalau agamanya sama, tidak mungkin berdiri agama-agama yang lain. Karena sudah agama, buat apa lu bikin lego kita sama? Maka pernyataan semua agama sama adalah pernyataan yang menurut Alkitab itu sesat. Menurut Alkitab itu apa? Semua agama tidak sama. Masa dikatakan semua agama sama? Itu berarti seluruh simbol yang dikatakan kitab-kitab suci pada setiap agama itu diturunkan oleh Allah yang sama. Kalau semua agama sama, konsekuensinya yaitu seluruh kitab diturunkan oleh Allah yang sama. Satu Allah menurunkan banyak kitab pada banyak agama. Kalau kita uji, kira-kira masuk di akal tidak? Kalau satu Allah menurunkan banyak wahyu pada setiap agama. Mari kita uji. Kalau misalkan Allah itu menurunkan wahyu pada kekristenan, bahwa Yesus itu adalah Allah, maka seharusnya Allah juga menurunkan wahyu pada Al-Quran tentang Yesus Allah. Kenyataannya Al-Quran berbicara tentang Yesus bukan Allah, tetapi Yesus hanya sebatas nabi. Lalu agama yang lain bingung siapa Yesus. Bingung siapa Yesus. Masa Allah yang sama menurunkan wahyu yang saling bertentangan? Itu berarti Allah sedang berkontradiksi di dalam dirinya sendiri. Jadi misalkan ya, saya kasih turun peta, ya, saya Allah, saya kasih sama 3 orang ini, dianggap 3 orang ini agama ya, saya kasih, agama-agama ini harus menuju ke sorga ya, lalu saya kasih peta, ini mama, petanya sorga itu di kapan ya, nanti mama menuju sana, lalu kasih di mama, sorga itu di kilo 5 ya, lalu bapak, sorga itu di mana? Amanatun. Ini gila Allah yang saya pikir Allah yang model bagaimana itu. Sehingga saudara perlu ditekankan bahwa konsep semua agama adalah sama, itu adalah kesesatan berpikir atau cacat logika. Catat apa? Logika. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus faktanya Alkitab berkata Yesus Allah, lalu Al-Quran bilang Yesus sebatas nabi. Lalu agama yang lain bingung siapa Yesus. Jadi tidak sama. Seharusnya kalau dari Allah yang sama menurunkan kitab-kitab pada agama-agama, maka seharusnya dia sudah kasih turun pada kekristenan yaitu Alkitab bilang Yesus Allah, maka kasih Islam juga Islam bilang Yesus Allah. Dan yang lain tidak boleh bingung. Tidak boleh bingung. Jadi saudara, kalau saudara bingung saat ini, saudara ada di persimpangan jalan. Saudara pun jalan menuju ke surga tersembunyi kalau masih bingung. Jadi butuh Roh Kudus supaya buka, supaya saudara tahu, oh surga di sana. Yaitu lewat siapa? Lewat Yesus. Lewat Yesus caranya bagaimana? Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Baru bisa masuk surga. Amin. Amin. Atau saudara mau percaya pada seluruh jalan, yaitu pada agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama-agama yang lain, Sinto, Zoroaster dan lain sebagainya.
Jadi sekali lagi, semua agama tidak sama. Karena Yohanes 14 ayat 6 mengatakan dia hanya satu-satu. Ada seorang teolog Kristen yang pernah berkata, saya tidak perlu sebut namanya, nanti dia tersinggung. Pernah mengatakan dan tulis di Timex ya, Timex Opini halaman 4, mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu tidak benar. Yohanes 14 ayat 6 itu tidak benar. Lalu dia bilang begini, Yohanes 14 ayat 6 itu masa penghasil Injilah yang menaruh perkataan itu dalam mulut Yesus. Artinya bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi murid-muridlah yang menambah perkataan itu dalam mulut Yesus. Atau tulis sendiri begitu. Maka kalau saya diperhadapkan saudara dengan dua orang yang kesaksian saling bertentangan begitu. Yang satu adalah seorang pendeta yang saya bilang ini. Lalu yang satu adalah Yohanes si penulis Alkitab. Lalu saya adalah orang netral. Lalu dia mau bersaksi kepada saya untuk saya mau menerima akan keyakinan yang mana. Maka saya tanya dulu, Yohanes, siapa engkau? Oh, saya adalah murid Yesus. Hidup sesama dengan Yesus? Ya, saya hidup sesama dengan Yesus. Kenapa Anda bilang Yesus adalah satu-satu? Ya, karena saya hidup sesama dengan dia, saya makan minum dengan dia, saya tidur bangun dengan dia, dengar langsung perkataannya. Maka saya menulis bahwa Yesus adalah satu-satu. Saya tanya, Anda pendeta, lahir tahun berapa? 1900 sekian. Oh, lahir 2000 lebih tahun setelah Yesus. Iya. Saya kalau waras, saya pilih Yohanes daripada pilih pendeta yang tidak jelas ini. Lalu ketika di dalam sebuah forum kami berdiskusi, dia tetap ngotot bahwa itu palsu. Itu ditambahkan. Katanya ditambahkan, maaf ya, dia bilang ditambahkan. Lalu saya tanya sama dia, betul Anda mengatakan demikian? Dia bilang, iya. Saya bilang, kasih saya sebuah bukti primer, bukti prinsip. Dia bilang tidak ada, ini hanya asumsi. Saya bilang ini kalau anak kecil memang tampilin dia ini. Minta bukti, minta data dia bilang apa? Tidak ada, ini hanya asumsi. Woi, ini bahaya kalau main pakai asumsi. Nah, jadi saudara kekasih, jelas kalau ada yang meminta untuk membuktikan yang lain, bukti kita jelas. Saya percaya Alkitab, bukti saya adalah Alkitab. Kalau Anda mau menantang Alkitab, cari bukti untuk menantang. Lu cari bukti. Tapi kalau lu punya bukti, umurnya tidak sama dengan Alkitab, level lu jauh memang. Alkitab ini saudara sudah diuji begitu luar biasa. Uji begitu mulai muncul, sudah berabad-abad. Sudah belasan abad diuji, tetapi tidak pernah luntur sedikit pun. Amin. Ya. Kalau Alkitab itu salah, saya berhenti jadi pendeta. Lebih saya main dewan main wakil bupati, main bupati, lama-lama main gubernur lagi, lama-lama main presiden lagi, jadi presiden pertama dari Timor. Ya toh, kalau misalkan Alkitab itu tidak benar, Alkitab ini benar, untuk apa? Jadi pembohong terbesar, merusak moral saja. Tapi saya tahu bahwa Alkitab benar, maka kami melayani dengan tulus. Kehadiran kami bukan sebuah pekerjaan, tapi kehadiran kami karena terpanggil untuk melayani. Saudara, kita lanjut. Ingat ya, Alkitab dengan sempurna telah menunjukkan jalan ke surga. Karena itu Alkitab tidak membutuhkan tambahan dari kitab agama lain untuk menemukan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Sekali lagi, Alkitab dengan sempurna telah menunjukkan jalan ke surga. Karena itu kita tidak membutuhkan tambahan-tambahan bukti dari kitab-kitab lain
atau kitab agama-agama lain untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Jadi ini penting saudara. Ini kadang-kadang yang mualaf-mualaf dong itu. Mualaf-mualaf dari Islam masuk Kristen. Sekali lagi, mualaf-mualaf dari Islam masuk Kristen perlu kita kritik. Terima kasih sudah masuk Kristen. Tetapi Anda perlu dikritik. Kalau dengar video ini, dengar baik-baik. Jangan keraskan hatimu, terima. Nah, jadi ingat baik-baik begini. Mereka kadang-kadang di atas mimbar bukan bicara tentang Alkitab. Bicara tentang kitab sebelum dia masuk Kristen. Dan sepertinya kitabnya yang sebelumnya itu adalah kebenaran yang berbicara tentang Yesus adalah Allah, berbicara tentang Yesus adalah satu-satunya. Itu bertentangan dengan Alkitab adalah satu-satunya menuju kepada sorga. Jadi ini hal yang sangat penting. Misalkan dia omong, saya masuk Kristen karena saya menemukan kebenaran pada kitab saya, kitab agama saya. Lalu pada akhirnya dia bersaksi bahwa kitabnya mengatakan demikian, kitabnya mengatakan demikian. Buta huruf lu mengerti lu pun kitab. Ini. Jadi dia memberitakan itu adalah memberitakan tentang bukan Alkitab, memberitakan tentang kitab keyakinan sebelum dia masuk Kristen. Keyakinannya sebelum dia masuk Kristen. Ini hal yang penting untuk diketahui. Saudara, Alkitab kita itu, Kejadian sampai Wahyu itu sudah selesai. Dan tidak ada kebenaran-kebenaran lain di luar daripada Alkitab. Contohnya begini, orang bilang begini, kan masih ada misalkan tentang kebenaran arkeologi, penemuan arkeologi. Kebenaran apa? Penemuan arkeologi. Contohnya penemuan tentang kota-kota Mesopotamia. Kota Mesopotamia. Tentang Abraham membuktikan. Ya. Tapi tanpa penemuan itu, Alkitab tetap menjadi benar. Sekali lagi. Tanpa penemuan pun itu, Alkitab tetap menjadi benar. Saya kasih contoh begini. Ya, saya kasih contoh misalkan begini. Saya orang baru. Berjumpa dengan Bapak Pendeta. Lalu Bapak Pendeta kasih tahu. Ibu Ana itu saya punya istri. Saya tidak percaya. Ketidakpercayaan saya itu juga, ketidakpercayaan saya itu tidak menghapus suami istri antara mereka berdua. Saudara paham maksudnya? Jadi saudara, Alkitab adalah kebenaran. Kalau dia tambah bukti secara lagi, tidak masalah. Puji Tuhan juga. Kalau tidak ada bukti secara juga, dia tetap benar. Saudara paham maksudnya? Kursi adalah kursi. Kursi ini adalah kursi. Tanpa orang datang mengaku atau datang penelitian bahwa ini kursi tetap adalah kursi. Jadi kita tidak butuh itu penelitian. Kalaupun kita butuh ya oke lah untuk menjadi bukti bahwa Alkitab kita bukan takyul. Bukan dongeng. Alkitab kita berjalan berdasarkan fakta sejarah. Amin. Nah itu. Jadi ini kita perlu sekali. Jadi saudara kita tidak membutuhkan kesaksian dari kitab-kitab lain ada dalam gereja. Ya mualaf. Dengar khotbah ini. Kalau saudara mualaf, belajar Alkitab baik-baik. Jangan sampai saudara hanya karena mualaf lalu orang senang dengan saudara, lalu di mana-mana saudara dipakai bicara, hanya bicara tentang kitabmu itu, bukan kitab kami. Kalau mualaf, tunduk pada otoritas Alkitab. Amin. Ini omong sedikit surat ini, surat Sabbetina, surat ini. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Bicara di dalam gereja adalah bicara tentang Alkitab. Tidak bisa bicara tentang lain. Alkitab kita itu sudah luar biasa. Sehingga saudara, tolong dulu. Kembalikan lagi. Sehingga saudara, kesaksian Alkitab itu independen. Tidak bisa diintervensi
oleh kitab-kitab lain. Sekali lagi, kesaksian Alkitab tidak bisa diintervensi oleh kitab-kitab lain. Saudara perlu tahu ini. Jadi tidak bisa saudara pakai Alkitab samakan dengan Al-Quran. Tidak bisa. Alkitab itu independen. Itu jangan cocok-cocokan. Tidak bisa kebenaran bersatu itu dengan yang lain. Kebenaranlah kebenaran. Ini bukan masalah ilmu listrik sehingga positif dan negatif harus dipakai bersama. Ya, tidak bisa. Ini bukan otomotif sehingga positif, negatif harus dipakai bersama. Ini tidak bisa. Saudara harus pegang itu baik-baik. Alkitab tidak bisa digabungkan dengan apa, dicocok-cocokkan dengan apa. Tidak bisa. Makanya saudara, kesaksian Alkitab itu eksklusif. Lihat ya, saya baca. Alkitab tidak membutuhkan tambahan dari kitab agama lain untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah atau Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Dia sama sekali tidak membutuhkan. Kenapa? Karena kesaksian Alkitab itu independen. Yang kedua, kesaksian Alkitab itu adalah eksklusif. Yang berikut, kesaksian Alkitab adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga tidak membutuhkan kebenaran lain. Dia kebenarannya sudah sempurna. Sehingga tidak membutuhkan kebenaran lain. Di luar dari Alkitab tidak benar. Ini bicara iman ya. Bicara iman. Jadi harus fanatik. Kalau bicara iman harus fanatik. Bicara sosial tetap sosial. Sehingga di luar Alkitab tidak menemukan peta ke sorga. Ini sekali lagi. Ini kita semua masuk. Di luar Alkitab tidak menemukan peta ke sorga. Jadi saudara jangan coba-coba cari peta untuk menuju surga di luar daripada Alkitab. Tidak akan dapat. Hanya ada lewat apa? Alkitab. Saudara sepakat? Amin. Ya. Ini penting. Kalau saudara tidak amin, saya pikir iman saudara yang lagi sakit. Ya. Kalau tidak amin, iman lagi apa sah? Sakit. Jadi ini hal penting. Banyak orang takut berbicara ini. Nanti mengganggu toleransi. Tidak enak dengan. Loh, kok dong teriak di sana saja juga dong pusing kotong juga tong. Ada toleransi setengah mati. Kok hanya mengaku saja kepada sesama kita saja bahwa Yesus adalah Allah satu-satunya jalan saja. Kita merasa aduh tidak enak, tidak enak. Maka munculnya konsep-konsep pluralisme oleh teolog-teolog yang penakut. Biar mereka nonton ini. Pasti banyak yang tidak suka saya pun teman-teman. Tidak ada masalah. Dia punya iman, saya punya iman. Kalau dia bilang pluralisme adalah sesuatu yang benar, semua agama sama adalah kebenaran mutlak, maka dia juga eksklusif. Dia juga fanatik. Kalau dia fanatik seperti itu, bagaimana dengan saya? Ketika saya bilang Yesus satu-satunya jalan, lalu dia mengatakan saya adalah eksklusif. Lalu dia. Jadi ini penting saudara. Sekali lagi saya bilang, kita fanatik tetapi sosial tetap apa? Sosial. Saudara fanatik sama Yesus, berarti Yesus omong apa? Ikut. Yesus bilang saya satu-satunya jalan, ikut. Yesus bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ikut. Yesus bilang kasihilah musuhmu, ikut. Berdoa baginya, ikut. Maka tidak ada masalah. Sehingga para teolog-teolog pluralis itu mau menyatukan, dong punya konsep itu mau menyatukan semua agama. Dan menamakan Allah mereka adalah realitas agung. Jadi Yesus merupakan manifestasi daripada realitas agung. Muhammad merupakan manifestasi daripada realitas agung. Buddha merupakan manifestasi daripada realitas agung. Krishna merupakan manifestasi dari realitas agung. Jadi Yesus itu sejajar dengan yang lain. Karena itu dia bukan Allah. Ketika cita-cita mereka mau menyatukan agama ini, persoalannya ini ada pada Alkitab, pada Yesus. Apalagi Yohanes 14 ayat 6. Maka mereka rame-rame pengen menghapus. Itu Yohanes 14 ayat 6. Maka mulai menciptakan ajaran-ajaran bahwa Yesus tidak pernah mengatakan demikian. Itu penulis doa yang tulis. Tapi mereka omong tanpa bukti. Karena itu berjumpa dengan orang-orang begitu, kasih bertobat dia.
Baik dia mau gelar apa, toko agama, kas bertobat dia. Bahwa semua agama tidak sama. Bahkan kalau agama lain juga mengatakan, kita dua ini agama sama saja. Tolak, sonde, lu beda, beta beda. Berani ke sonde? Son berani toh. Kau beta ini berani nih, ini ada live nih, beta berani. Ya. Kita dua ini agama sama. Oh tidak, kita dua beda, lu beda, beta beda. Tapi kita dua sama-sama manusia. Ah ini. Kita dua sama-sama manusia yang harus saling menghargai. Tapi imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku. Tidak bisa digabungkan menjadi satu. Kalau eksklusifnya, fanatiknya adalah iman saya yang benar ini tidak bisa digabungkan dengan kesalahan. Saudara paham maksudnya? Kalau saudara sudah paham maksudnya, berarti saudara punya jalan menuju ke sorga tidak tersembunyi lagi. Sorga tidak tersembunyi lagi bagi saudara. Sekali lagi, sorga tidak akan tersembunyi lagi bagi saudara. Kalau saudara paham ini, saudara imani dan tidak usah malu-malu. Kebenaran ini buang perasaan. Kalaupun mau pakai perasaan, perasaan itu harus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga berperasaan yang benar. Berasa, mau omong begini nih, kebe malu Tuh bangga kalau lu mau malu, mengakui Yesus sebagai satu-satu jalan, lebih lu keluar memang. Supaya kita tahu memang. Ya kan begitu. Rasa. Kadang-kadang kita ini dikalahkan oleh rasa. Rasa ini kan kadang-kadang bisa babak-kelai antara di dalam hati ini babak-kelai. Contoh, orang pun uang jatuh di situ dalam hati, beta ambil kasih di dia atau beta ambil kasih masuk di pusaku. Terjadi babak-kelai di sini. Negatif dan positif mau bapuku di sini. Begitupun dengan ini, beta mau mengaku, mau nanti sebentar ke dia terluka. Tapi kalau dia menyanyi di sana dengan besar-besar mengenai dia punya adalah satu-satunya juga, dia tidak perasaan dengan kita, tapi kita yang terlalu perasaan. Oh itu. Berperasaan yang benar. Contoh perasaan yang tidak benar begini. Beta nih pur hati nurani ini, pokoknya beta rasa nih, beta suka dia pu istri. Itu lu gila. Iya toh? Jadi perasaan itu harus disaring. Beta nih, beta suka dia pu suami. Itu orang pu suami. Itu. Lu pu rasa yang salah. Jadi tidak semua yang muncul dari hati itu adalah sebuah kebenaran. Kecuali yang muncul dari hati adalah hati yang tersentuh oleh Roh Kudus. Lalu firman yang tertulis dalam loh hati kita, maka pasti kita berperasaan yang benar. Amin. Yo, jangan rasa harba biru. Jangan apa? Rasa harba biru. Rasa harba biru itu yang dia mau rasa tempe, dia mau rasa ikan, dia mau rasa daging, tak iju dia rasa. Coba lu rasa tai. Itu dia pun namanya rasa harba biru. Yo. Ini semua ini hanya karena rasa. Masalah pluralisme itu muncul, pluralisme agama itu muncul. Ini karena para teolog dong ini pakai rasa yang harba biru. Ini pasti sebentar ini saya debat dengan teolog Kristen pluralis dong, ini hebat ini. Pas dong ada ini satu ini. Saya cuma itu satu itu. Pasti dia bilang ini, itu satu total fanatik. Pasti saya bilang, lu juga fanatik dari pluralis. Iya toh? Itu satu tuh anggap diri paling benar. Kok lucu anggap diri paling benar dan pluralis? Kadang-kadang kan dong sengaja klaim kita begitu supaya kita bilang, kita super perasaan om. Oh tidak bisa, lu bisa ini. Itu satu tuh kalau menghakimi, lu tidak menghakimi saya. Iya kan? Dia bilang, itu satu merasa diri paling benar, itu kan menghakimi. Lalu saya bilang Yesus adalah satu-satu. Dia anggap diri paling benar. Oh iya, kami memang benar. Itu. Kalau lu bisa lu bilang lu pun benar, masa saya bilang saya pun tidak benar bagaimana? Jangan pakai standar ganda. Berlaku bagi lu tapi tidak berlaku bagi saya. Ya, kecuali dong kasih saya bukti bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu tidak benar. Yohanes 3 ayat 16 itu tidak benar dan seterusnya. Dan beberapa ayat lagi. Masa Yesus itu dong mengakui, ini dong logika catat di sini. Ini teolog pluralis ini, logikanya catatnya di sini. Masa dia satu sisi tanya dia, mengakui Yesus Allah? Ya. Dia satu-satunya jalan? Tidak. Aduh
saya pikir-pikir ini orang otaknya kok model begini. Kira-kira waktu antri ambil otak itu dia tidak tahu dia antri atau datang otaknya sudah habis itu. Otaknya habis. Atau dia pakai otak apa sampai model begitu. Pertama ingat ya, kalau sudah mengakui Yesus adalah Allah, konsekuensi logisnya Yesus adalah satu-satunya jalan. Ingat itu. Kalau mengakui Yesus Allah, konsekuensi logisnya adalah Yesus adalah satu-satunya jalan. Kalau kita bilang dia Allah, lalu dia hanya salah satu, berarti Allah itu ada banyak, yaitu salah satu. Logikanya ini. Makanya dengar ya, para teolog-teolog pluralis Kristen berhenti untuk berbicara tentang itu di dalam gereja. Berhenti untuk bicara itu dalam gereja. Di luar gereja pun Anda pendeta, tidak boleh. Kecuali Anda bikin agama baru, yaitu agama pluralis, silahkan. Jadi saudara, tantangan ini kadang bukan datang dari agama lain. Tantangan ini datang dari di dalam gereja. Dalam gereja. Jadi ini penting, kita mesti tahu. Sebelum masuk dalam gereja, ini kalau Bapak Pendeta ini masih eksklusif. Atau Bapak justru pluralis, eksklusif ya. Sangat eksklusif. Tapi kalau sebentar datang lagi pendeta lain yang ganti Bapak lagi dia pluralis, jemaat sudah harus kuat dong. Jemaat harus kuat. Sehingga bukan jemaat yang ikut pendeta, tapi pendeta harus ikut jemaat. Nah, itu kadang-kadang bisa balik. Kalau jemaat kuat, pendetanya yang ikut jemaat. Tapi jemaat lemah, maka jemaat ditarik di mana ikut. Peace, hampir sorga tarik kembali menuju ke neraka, ikut. Ikut sah. Iko itu waktu pendeta yang omong nah jadi perasa nih kalau mau omong tantang son enak biar di papi mana nah kotong ikut Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Jadi ini adalah ajaran yang paling penting untuk kita ketahui. Karena itu saya meminta kepada kita semua untuk bersikap menghormati firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan digunakan, beriman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus adalah satu-satunya, dia tetap satu-satunya, dia adalah Allah, dia tetap Allah, dan tidak boleh berubah lagi. Kalau tidak, engkau ada di persimpangan jalan, dan engkau jalan-jalan tidak pernah menemukan yang disebut dengan sorga itu. Tuhan memberkati kita. Shalom.